Halo semuanya, apa kabar? Semoga ketika menonton video ini kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi, hari ini kita akan bahas tentang fisika, khususnya tentang listrik statis. Jadi, untuk yang penasaran tentang bagaimana sih konsep dari listrik statis, pembahasan soal, kalian boleh like video ini, boleh komen, boleh juga share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Kita lanjut ya ke materinya. Pada konten tentang listrik statis ini, kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu muatan listrik, yang kedua yaitu gaya Coulomb, dan yang ketiga adalah medan listrik dan potensial listrik. Baik, kita lanjut ke konten yang pertama, yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik ini kita awali dari suatu atom, di mana atom merupakan suatu bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Atom terdiri dari kulit atom, ini bagian luar. Jadi di kulit atom itu terdapat elektron. Elektron ini merupakan bagian atom yang memiliki muatan negatif dan dia bisa bergerak bebas ya. Jadi bagian dari atom yang bisa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain itu adalah elektron. Selanjutnya di inti atom itu ada proton yang bermuatan positif dan ada neutron yang tidak bermuatan. Jadi di inti atom ini ada 2 bagian atom. Nah, apabila di dalam proton dan elektron itu jumlahnya sama, maka atom dikatakan bermuatan netral. Namun, suatu atom dikatakan bermuatan listrik apabila atom tersebut atau benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Jadi, yang tadi kita bahas, pada suatu atom, elektron itu adalah bagian atom yang bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika elektron itu berpindah, maka atom ini dikatakan bermuatan listrik. Selanjutnya, apabila di dalam suatu atom itu kekurangan elektron atau protonnya berlebih, maka atom itu dikatakan bermuatan listrik positif. Selanjutnya, apabila di dalam suatu atom tersebut kelebihan elektron atau protonnya sangat sedikit, maka benda tersebut dikatakan bermuatan listrik negatif. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita mempelajari bahwa muatan listrik itu ada yang positif dan negatif, kita sekarang mempelajari bagaimana apabila 2 muatan itu berdekatan. Apabila ada muatan yang berbeda jenis, bermuatan positif dan negatif, apabila dia didekatkan, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Hal yang berbeda terjadi pada muatan yang sejenis, yang positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, itu akan menghasilkan interaksi tolak-menolak. Baik, sekarang kita lanjutkan pada submateri yang kedua, yaitu tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini disampaikan oleh seorang fisikawan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Penelitian Coulomb menyatakan bahwa terjadi interaksi pada 2 buah muatan seperti yang sudah kita bahas tadi. Misalkan ada muatan yang positif-negatif maupun yang positif-positif dan negatif-negatif maupun tolak-menolak dan tarik-menarik, tetap akan terjadi sebuah gaya interaksi. Kemudian Coulomb ini mengamati juga besar gaya interaksi yang terjadi. Misalnya ada 2 buah muatan, Q1 dan Q2. Ketika dia didekatkan, pasti dia akan mengalami suatu gaya interaksi. Ya, kalau berdasarkan gambar, ini kita bisa tentukan gaya interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik, karena Q1 ke kanan dan Q2 ke kiri.
Pada gambar bisa juga kita ketahui bahwa Q1 dan Q2 ini terletak pada jarak sejauh R ya. Jadi berdasarkan gambar bisa kita analisis bahwa besar gaya interaksi yang terjadi atau besar gaya pada hukum Coulombnya itu sebanding dengan Q1 kali Q2. Maknanya adalah semakin besar Q1 dan Q2, tentu interaksi gaya yang terjadi akan semakin besar. Selanjutnya, gaya dan jarak ini dia berbanding terbalik. Maksudnya adalah ketika jaraknya semakin jauh, ya jaraknya semakin jauh, tentu F-nya ini akan semakin kecil. Tapi ketika R-nya semakin dekat, nilainya semakin kecil, tentu F-nya akan semakin besar. Nah, ini dikoreksi ya, seharusnya di sini R kuadrat ya. Lalu untuk F, agar berubah dia menjadi bentuk sama dengan suatu kesebandingan ini harus kita kalikan dengan suatu konstanta ya. Konstanta di sini adalah K, tinggal masukkan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan ini kita perlu mengetahui simbol-simbolnya disertai juga dengan satuannya, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q1 Q2 adalah muatan dengan satuan Coulomb, R adalah jarak muatan dengan satuan meter, dan yang terakhir adalah K merupakan konstanta dengan besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Jadi setelah kita mempelajari konsepnya, kita coba aplikasikan pada soal yang relevan. Dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing bermuatan 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb pada jarak 2 cm. Berapa gaya interaksi yang terjadi? Nah, kalau kita diberikan soal seperti ini, yang perlu pertama kita pahami atau yang perlu kita lakukan adalah membuat dulu apa yang diketahui di soal. Ada Q1, Q2, dan R. Di sini R-nya masih dalam satuan cm. Ini perlu kita konversikan dulu ke satuan meter. Oke, ini ya untuk Q-nya tetap. R-nya 2 cm, kita bawa ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2, karena dia bagi 100. Selanjutnya untuk K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kita perlu ingat untuk persamaan yang digunakan, persamaan yang tadi ya. F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat, lalu kita masukkan angka yang di sini ke persamaan yang di bawah. Oke, bentuknya akan menjadi seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. F sama dengan, masukkan K, ini nilai Q1, Q2, R, jangan lupa dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis ulang saja. Lanjut ke 3 kali 4 ini 12. Nah, untuk bentuk pangkat atau eksponen ketika dikali, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Min 6 tambah min 9 adalah min 15. Kemudian untuk 2 kali 10 pangkat min 2, ini dikuadratkan, 2 kali 2, 4. Min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah min 4. Lalu 12 dibagi 4, ketemu hasilnya 3. Untuk eksponen kalau dia dibagi, itu artinya dikurang ya. Min 15 kurang min 4, hasilnya adalah min 11. 9 kali 10 pangkat 9 tinggal turun saja, lalu dioperasikan dengan angka di belakangnya. Nah, lanjut. Sekarang 9 kali 3, 27. 9, ingat kalau perkalian eksponennya dijumlahkan. 9 tambah min 11 itu adalah min 2.
Jadi hasil gaya interaksi yang terjadi sebesar 27 kali 10 pangkat min 2 Newton. 10 pangkat min 2 ini kan sama dengan bagi 100 ya. 27 bagi 100 itu boleh juga ditulis dengan 0,27 Newton. Jadi seperti itu caranya. Kalau ada soal tentang gaya interaksi, kita langsung menggunakan persamaan pada hukum Coulomb. Semoga materi tentang hukum Coulomb itu bisa dipahami. Ya, apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut dulu ke sub yang terakhir, yaitu tentang medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik, tentu istilah ini sepertinya tidak asing ya bagi kita ketika membahas tentang listrik atau muatan listrik. Pasti kita juga membahas tentang medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan itu kan artinya daerah ya atau kawasan. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Sekarang kita bahas dulu ya sifat dari GGL, garis gaya listrik. Nah, pada muatan yang positif, garis gaya listriknya itu keluar ya. Jadi, garis gaya listrik itu keluar dari kutub yang positif dan dia masuk ke kutub yang negatif seperti ini. Jadi kalau terjadi interaksi antara muatan positif dan muatan negatif, itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Garis gaya listriknya keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif, begitu seterusnya. Dan garis gaya listrik ini tidak pernah berpotongan, dia tidak pernah putus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke persamaannya. Medan listrik itu disimbolkan dengan E, electricity ya, bahasa Inggrisnya. Itu adalah gaya Coulomb yang bekerja pada setiap muatan. Oke, kita jabarkan dulu persamaan pada hukum Coulomb ini di gaya Coulomb. K sama dengan Q1 K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat di per Q. Lalu Q-nya ini sama-sama kita boleh mudahkan, sehingga persamaan pada medan listrik menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E ini adalah medan listrik ya dengan satuan Newton per Coulomb, K konstanta sama dengan yang tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb dan R adalah jarak dalam satuan meter. Baik, setelah kita memahami konsepnya, sekarang kita coba ke contoh soal. Berapa kuat medan listrik yang berjarak 2 cm dari muatan sebesar 3 kali 10 pangkat, ini pangkat ya, pangkat min 6 Coulomb. Jadi kita langsung aja buat persamaan yang tadi. E sama dengan K Q per R kuadrat. K merupakan konstanta, kita tulis langsung 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan, yang ini ya, 3 kali 10 pangkat min 6. Dan R, ini 2 cm, seperti tadi, kita ubah dulu dia ke meter. 2 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Yang pertama, ini tinggal ditulis ulang, 3 kali 10 pangkat min 6 tulis ulang, dan 2 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan, hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita bagi dulu, 3 per 4 kali 10 pangkat min 6 bagi 4 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3, lalu kali dengan 9 kali 10 pangkat 9. Hasil 9 kali 7,5 itu adalah 67,5. Kemudian eksponennya tinggal dijumlahkan. 9 tambah min 3 itu hasilnya adalah 6. Lalu bentuk ini bisa juga kita ubah menjadi 6,75 kali 10 pangkat 7
Newton per Coulomb. Jadi besar kuat medan listriknya adalah 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Baik, sekarang kita lanjut ke beda potensial listrik. Ya, beda potensial listrik ini juga kadang sering disebut dengan energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi yang menyebabkan interaksi dalam benda-benda yang bermuatan listrik. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana interaksi dua buah muatan yang sejenis, bagaimana interaksi dua buah muatan tidak sejenis, bagaimana besar dari interaksi yang terjadi yang dinyatakan dengan hukum Coulomb. Sekarang kita mempelajari apa sih yang menyebabkan dia bisa berinteraksi. Itulah yang kita sebut dengan energi potensial listrik. Energi potensial listrik dinyatakan dengan W ya. Energi W itu sama dengan V kali Q. V itu adalah voltase beda potensial dan Q itu adalah muatan. Yang ini ya. Energi satuannya Joule, beda potensial listrik satuannya volt, dan muatan listrik satuannya Coulomb. Oke, kalau konsepnya sudah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sebuah sumber tegangan mengeluarkan energi sebesar 2000 Joule untuk memindahkan 100 Coulomb muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Berapa beda potensial sumber tegangan tersebut? Oke, jadi kita tinggal masukkan ya ke persamaan yang tadi. Tinggal kita ubah bentuknya. V sama dengan W per Q. W itu adalah energi, tinggal memasukkan 2000 Joule. Q-nya adalah 100. 2000 bagi 100 adalah 20 volt. Oke, jadi besar beda potensialnya sebesar 20 volt. Oke, demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang sudah tadi saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, komentar maupun saran, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah menonton sampai akhir video ini, dan juga terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe channel saya. Semoga kita bisa tetap dan selalu bisa berbagi informasi mengenai fisika maupun mengenai pendidikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Dan doa saya semoga kepada seluruh guru maupun kepada siswa, keadaan bumi kita bisa segera pulih kembali sehingga kita bisa bertemu di sekolah dalam kondisi seperti normal, belajar dan mengajar seperti biasa di sekolah. Ya, semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan sukacita untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.